Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah hari di MBGR yang ke-112. Ini sudah 2 pekan nih, 2 pekan, 2 tahun lebih hal kayak gini berjalan. Siapapun boleh gabung, siapapun boleh join. Dan ini kita cuma nongkrong bareng aja dan alhamdulillah banyak banget apa ya insight yang bagus, ngebuka blind spot, memperluas perspektif jadi lebih dewasa. Karena bukan saya nggak mau tahu, bukan teman-teman di sini nggak mau tahu, ya nggak tahu aja. Jadi ya memang harus ngobrol, harus nongkrong kayak gini. Nggak harus di sini, dimanapun juga bisa. Oke, MBGR, sukses dan berkembang. Sama-sama. Sama-sama. Dadah, thank you ya. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, itu keseruan MBGR ke-112. Tadi sesuai video tadi ya, ini sudah 112 pekan. Jumat 16 sampai 17.30. Insya Allah, siapapun boleh gabung. Mau seller, mau afiliator. Ya, intinya bisnis online lah. Yang ada kepentingan di bisnis online, kalau nongkrong di MBGR tuh pas banget. Setidaknya ada teman curhat. Dan nggak harus di MBGR, teman-teman penting punya komunitas, punya teman dimanapun itu. Penting karena ya kita makhluk sosial ya, kita butuh butuh teman curhat, kita butuh ya tadi memperluas perspektif sih yang paling saya terasa ya, dan membuat saya menjadi lebih dewasa. Karena ya perspektif, sudut pandang kita tuh nggak dewasa karena sudut pandang kita sempit. Sudut pandang kita sempit, tapi kalau kita makin luas, oh jadi saya paham kenapa dia menganggap ini tuh benar, menganggap ini salah. Oh, ternyata saya salah. Ah ya begitulah jadi dewasa. Nah, tadi ngebahas soal Outlook 2025. Panjang sih kalau saya review ya, cuman ada satu hal yang mengganjal di saya, khususnya soal daya beli masyarakat ya. Daya beli masyarakat, ini sebenarnya nggak dibahas tadi ya, cuman saya tergugah aja untuk bikin kontennya, yaitu stop judol, stop judol, stop judol. Aduh, ini real teman-teman, ini real, real di kita di grassroots tuh real. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Ada ya pedagang asongan ya, pedagang batagor lah, abang batagor ini ngapain dia ngumpul-ngumpul di situ. Saya lewat kan, pura-pura lewat. Ya Allah, lagi main judol. Astagfirullahaladzim, lagi yang main slot-slot gitu. Aduh, ini satu real terjadi di grassroots kita, di masyarakat ya, orang kecanduan judol. Dan yang kedua, kalau ditanya daya beli turun, ya mungkin ini salah satunya. Karena uangnya hilang kemana? Hilang nggak tahu kemana, coba bayangkan. Katanya kan servernya bukan di Indonesia ya, katanya dengar-dengar. Servernya mungkin di Cina gitu atau di Vietnam, di mana saya nggak tahu. Uangnya lari ke sana, bukan lari ke toko kita, bukan lari ke Shopee kita, bukan lari ke UMKM, bukan, tapi lari ke judol. Ini salah satu, menurut saya salah satu yang real fakta mengurangi daya beli masyarakat kita. Nah, saya bikin konten ini karena ini tanggung jawab moral aja lah. Saya sebagai ya YouTuber, insya Allah ada yang views ya video ini, mungkin mungkin 1-2 orang views. Ini tanggung jawab saya sebagai yang mungkin disebutnya influencer, untuk menyerukan stop judol. Walaupun saya juga nggak tahu caranya gimana. Caranya apakah harus merongrong ke pemerintah, atau dari politik, atau memberangus yang lagi main judol langsung kita sanksi sosial. Saya juga nggak tahu sejujurnya, tapi ini saya berusaha mengedukasi, dan salah satu ikhtiar saya untuk uh, memberantas si judol ini. Pertama, halal haram saya nggak tahu, bukan nggak tahu ya, saya tahu itu haram, tapi detailnya tanya Pak Ustadz ya, saya nggak berani bicara lebih lanjut soal halal haramnya, tapi saya tahu confirm haram. Terus yang kedua, ini kan judol itu gini teman-teman. Saya juga sempat googling. Jadi judol itu di HP ada slot-slot gitulah. Banyak macam caranya. Jadi kalau kita dapat misalkan apel kita dapat berapa kali lipat, atau apel jeruk apalah gitulah ya, slot gitulah, kayak di film-film, kayak di film-film kasino gitu. Dan ini online lebih manipulatif daripada yang analog ya. Yang analog tuh ya kayak kalau di film di kasino Las Vegas gitu kan, itu analog ya, bukan digital, dikontrol pakai server. Atau misalkan kayak apalagi ya, judi apa ya yang terkenal. Kalau togel saya nggak tahu ya, togel tuh gimana ya sistemnya. Yang intinya ini pakai engine digital, artinya dikontrol, confirm dikontrol. Nggak mungkin ada persaingan bebas atau apa, persaingan sempurna di sini, nggak mungkin, nggak. Karena ini engine digital, ada servernya, ada yang bikinnya, dan jelas pasti manipulatif.
ini pasti saya yakin 100 juta persen ini si aplikasi judol itu manipulatif, yaitu win-lose. Yang lose siapa? Orang yang main. Yang win siapa? Yang bikin si aplikasinya. Yang bikin aplikasinya berusaha untuk nyari untung juga, ya nggak? Berusaha untuk kaya raya. Dan pemainnya berusaha untuk kaya, padahal dia sebetulnya lagi menggali kuburannya sendiri. Mungkin ada yang berpikir, oke, kita coba objektif ya. Oke, saya main judol dikit aja kok, nanti juga kabur. Jadi menang dikit aja, nanti kabur. Katakanlah menang cuma 100.000, terus nggak lagi, stop deh. Nah, jangan salah teman-teman. Si judol ini memanfaatkan sifat dasar manusia, yaitu yang nggak pernah puas. Jujur aja sama diri sendiri, kita nggak pernah puas. Memang itu udah bakatnya manusia, udah hakikatnya manusia. Jadi kalau di Islam tuh kalau manusia dapat satu lembah emas, akan minta satu lembah yang lain. Memang tidak akan pernah puas. Termasuk juga ini saya yakin si yang punya judol ini pasti punya orang psikolog atau gimana, atau sosiologi yang memainkan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia yaitu yang tidak akan pernah puas. Jadi kalau misalkan teman-teman udah menang nih 100.000, oke deh saya main judol cuma 100.000 doang, terus cabut deh. Pasti akan minta, kayaknya bisa nih 200.000. Nanti kalah, aduh ini harus balik modal nih, ya udah dia spend lagi 200.000. Oke, menang lagi jadi dapat 400.000 misalkan. Oke, kan jadi balik modal ya. Ini nggak mungkin nih balik modal doang, ini saya harus profit, nggak apa-apa deh 100.000 aja. Tahu-tahu kalah. Ya itulah sifat dasar manusia, nggak akan pernah puas, dan itu yang dimanfaatkan oleh si judol ini. Jadi yang main judol, oke, mungkin jangka pendek bisa, mungkin ada orang yang bisa menang dikit terus kabur, terus dia beraktivitas normal, tapi nanti pasti dia akan berpikiran, duh lagi bokeh nih, gimana kalau judol aja ada uang nih nganggur 500.000, spend 1 juta, 2 juta, 3 juta, nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Ya ini tanggung jawab moral saya bahwa stop judol. Saya juga nggak tahu metodenya gimana biar ada langkah buat teman-teman untuk bisa memberantas judi online ini. Sebenarnya gampang ya, secara teknikal tuh gampang banget sebetulnya. Ya dari ISP aja sih sebetulnya di ban terus si servernya ya. Kayaknya nggak mungkin lewat Play Store ya, mungkin dari Google Chrome-nya. Kan itu mereka pasti ganti-ganti domain, itu sebenarnya bisa banget dilacak dan mudah, secara teknikal mudah. Tapi kan itu top down. Bottom up-nya gimana? Bottom up-nya satu edukasi, apalagi ya. Kalau datang ke pinggir jalan langsung bilang, "Woi, stop woi, ini nggak benar." Bisa digebukin. Walau alam saya juga masih bingung gimana caranya. Yang jelas ini real. Teman-teman cek aja sendiri, kalau ada yang ngumpul-ngumpul, ada kemungkinan lagi main judol. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mudahkan. Itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.